Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang tahapan audit yang telah ditugaskan oleh Ibu Pengampu, yang mana terdiri dari Dianafa absen 8, Lutfiza Nabila absen 13, Primastian Nurwahini Tias absen 18, dan Riansi Zadani absen 20. Untuk anggota yang berpresentasi, kami persilakan. Baik, yang pertama yaitu adanya informasi perusahaan, adanya corporate information, yang mana kami memakai nama perusahaan PT Wicaksana Overseas International dengan bidang usaha perdagangan besar makanan, minuman, dan perawatan kesehatan, yang mana dalam alamat kantor pusat berada di Jalan Ancol, Barat 7, Blok A5D, nomor 2, Jakarta. Dan di sini juga tertera tanggal pendirian, yaitu 19 Januari 1973, dengan modal dasar yaitu 900 miliar, dengan tanggal pencatatan saham yaitu 8 Agustus 1994. Dan kami menggunakan data dari tahun 2020, 2019, dan 2018. Selanjutnya. Baik, pada perusahaan ini memiliki rincian pemegang saham dan pemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tertera berikut. Pemegang saham dengan DKSH Holding AG Switzerland dengan jumlah saham yaitu 823.597.477 rupiah, dengan persentase pemilik yaitu 64,5%, dengan jumlah rupiah Indonesia dengan seharga 411.938.738.500 rupiah. Yang kedua, pemegang saham yaitu Jayadi Jaya sebagai komisaris dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh sebesar 350.145.665 rupiah, dengan persentase kepemilikan yaitu 27,6%, dengan jumlah Indonesia rupiah dengan sebesar 175.072.832.500 rupiah. Dengan pemegang saham yang berikutnya yaitu masyarakat. Di sini masyarakat bisa dengan publik, umum, dan lain-lain, masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%, yaitu dengan jumlah saham ditetapkan sebesar 95.207 rupiah, 95.207.835 rupiah, dengan persentase kepemilikan sebesar 7,5%, dengan jumlah Indonesia rupiahnya sebesar 47.603.917.500 rupiah, dengan total jumlah dari ketiga pemegang saham sebesar 635.475.488.500 rupiah, dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. Baik, untuk selanjutnya, untuk anggota yang bertugas kami persilakan. Untuk produknya sendiri, portofolio unit bisnis barang konsumsi mencakup produk layanan global hingga lokal, sebagian diantaranya makanan dan atau minuman dari Coca-Cola, Kingfisher, Kino, Siantar Top, Rusindo, Ben Food Dinamika Sentosa, AB Food, dan Gaga Food. Untuk perawatan tubuh dan rumah tangga, Unilever, Kino, Galderma. Untuk non-makanan, Signifi, British American Tobacco, Tokopedia, dan Apple. Untuk pakan hewan, Petworth. Portofolio unit bisnis perawatan kesehatan mencakup produk layanan global hingga lokal, sebagian diantaranya itu obat-obatan, Atnas, Milan atau Fitiatris, produk alat kesehatan, One Touch dari LabScan, Panthelin dari Kowa, produk perawatan kulit, Iruskat dari Medinova, Roscan dari Pharmacare. Next. Berikut contoh dokumentasi dari produk klien. Oke, next.
Perbandingan elemen dalam laporan keuangan, jumlah penjualan dibandingkan dengan piutang dan persediaan. Di sini kami mengambil dari 2 periode laporan keuangan, yaitu untuk penjualan sebesar 3.994.461.934.000 dikurangi 674.999.948.172 rupiah, yaitu sama dengan 2.224.224.477.472 rupiah. Untuk piutang sebesar 369.449.283 rupiah dikurangi 429.940.745.463 rupiah, yaitu sama dengan 57.464.817.180 rupiah. Untuk persediaan sebesar 181.822.430.155 rupiah dikurangi 215.496.144.734 rupiah sama dengan 33.673.714.579 rupiah. Jika penjualan semakin tinggi, otomatis persediaan yang dimiliki oleh perusahaan semakin berkurang. Di sisi lain, jika penjualan semakin tinggi, maka pendapatan juga semakin tinggi. Dapat diartikan bahwa hubungan antara penjualan dengan piutang adalah berbanding lurus, sedangkan hubungan penjualan dengan persediaan berbanding terbalik. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu risiko bisnis. Yang pertama, pada perusahaan ini memiliki risiko bisnis dalam kredit, yaitu risiko kredit yang dihadapi perusahaan dan entitas anak berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Tetapi pada perusahaan kali ini untuk risiko bisnis kredit ini memang sangat berisiko, tetapi masih dalam suatu kontrol, di bawah kontrol suatu perusahaan. Dan untuk yang kedua yaitu risiko likuiditas, yang mana pada risiko likuiditas ini memang likuiditas berada pada saat posisi arus kas ini pada perusahaan dan entitas anak menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendeknya itu tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Tetapi dilihat dari beberapa saham maupun rasio yang ada pada perusahaan ini masih dalam suatu entitas yang bisa dicukupi dan bisa diimbangi dengan beberapa model yang ada. Dan tetapi untuk risiko bisnis yang kedua ini, yaitu yang ketiga ini, mohon maaf, risiko bisnis pasar. Yang pertama risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini sangat berperan pada perusahaan, sangat berpengaruh, tetapi dari kedua ini lebih berpengaruh kepada risiko mata uang asing. Karena pada mata uang asing ini berpengaruh pada suatu nilai tukar uang yang berubah-ubah, yang memiliki fluktuatif, sifatnya fluktuatif dan membuat perubahan pada siklus perekonomian ataupun keuangan pada perusahaan PT Wicaksana ini. Tetapi pada risiko mata uang asing ini, pada PT Wicaksana ini tidak terlalu berpengaruh, karena pada nilai tukar mata uang asing masih dalam kontrolan suatu perusahaan pada nilai wajar yang ada. Baik, next. Dari penjelasan yang sebelumnya, berikut adalah rasio-rasio keuangan dalam persentase yang mana pada tahun 2018
2019 dan 2020. Di sini sudah tertera beberapa jenis rasio atau finansial keuangannya pada ketentuan current ratio, rasio tertentu pada total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek, pada 2018 sebesar 398, 2019 sebesar 153, dan tahun 2020 sebesar 133. Pada 2018 hingga 2020 mengalami fluktuatif, dan yang kedua yaitu total liabilitas terhadap total ekuitas. Di sini debt to equity-nya sangat ada progres dari 2018 sebesar 39, dari selanjutnya 181 hingga tahun berikutnya yaitu 225, dan pada total liabilitas terhadap total aset memiliki progres pada debt to total asetnya, dan untuk laba bruto terhadap penjualan neto mengalami penurunan, dan untuk laba atau rugi usaha terhadap penjualan neto rasionya sangat imbang karena operating profit-nya itu terstruktur, dan untuk total laba atau komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan itu sama. Yang membedakan yaitu progresnya terbalik dari laba rugi usaha terhadap penjualan itu. Dan untuk yang berikutnya total laba rugi komprehensif tahun berjalan terhadap total aset, yang mana memiliki perkembangan yang sangat abstrak. Dan untuk yang berikutnya yaitu total laba atau rugi komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas, yang mana memiliki progres. Dan yang berikutnya yaitu rasio aset lancar terhadap total aset dari keseluruhannya memiliki persentase pada 2018 sebesar 86,4, untuk 2019 92,5, dan untuk 2020 sebesar 88%. Dan untuk rasio kewajiban lancar terhadap total kewajiban memiliki progres yang sangat tinggi pada 2018 hingga 2019, yaitu sebesar 77,3 hingga 93,9, dan untuk 2020 memiliki perkembangan yang minim, yaitu sebesar 95%. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pasar dan persaingan. Untuk yang pertama ada pangsa pasar. Untuk pangsa pasar, DKSA Wicaksana sendiri memberikan layanan hulu hingga hilir ekspansi pasar, mencakup pencarian, riset pasar, penjualan, dan pemasaran, distribusi logistik, impor, dan pengurusan bea cukai, serta layanan regulasi hingga purna jual. Terhitung hingga akhir tahun 2020, DKSA Wicaksana memiliki dan mengoperasikan 60 pusat distribusi yang tersebar di titik-titik strategis Indonesia. Untuk mendistribusikan produk-produk itu, perusahaan memiliki 33 lokasi jaringan distribusi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan didukung oleh 337 karyawan. Dengan jaringan distribusi yang cukup luas, perusahaan berhasil meraih kepercayaan untuk mendistribusikan produk dari para klien. Yang kedua yaitu ada persaingan. Untuk persaingan sendiri, untuk produk PT DKSA Wicaksana rata-rata sudah mendapatkan tempat di pasaran. Namun harus diwaspadai karena ada produk lain yang bersaing untuk mendapat tempat di pasaran supaya lebih laku dari produk PT DKSA Wicaksana. Dan yang terakhir yaitu ada ekspor. DKSA Wicaksana sendiri berdiri di Indonesia pada tahun 2007 untuk menjembatani ekspansi pasar yang kompleks di dalam Indonesia dan di sekitar Asia Pasifik, Eropa, serta Amerika. Mitra bisnis DKSA mendapatkan keuntungan dari jaringan global yang luas, serta pengetahuan lokal yang mendalam tentang pasar di Indonesia. Next.
Untuk selanjutnya yaitu sifat bisnis. Untuk sifat bisnisnya sendiri, PT DKSH Wicaksana adalah perusahaan manufaktur yang bergerak sebagai penyalur produk di sektor kesehatan maupun makanan yang memiliki mangsa pasar cukup besar dan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, PT DKSH Wicaksana sendiri juga melakukan kegiatan ekspor. PT DKSH Wicaksana merupakan eksportir yang sukses dalam menggalakkan ekspor produknya di pangsa pasar luar negeri. Selain melakukan ekspor ke luar negeri, di samping itu juga mencari keuntungan untuk perusahaan dari hasil penjualan ekspor maupun domestik. Next. Lalu selanjutnya adalah perbandingan neraca dan laba rugi. Di sini terlihat pada neraca yaitu total aset periode 31 Desember 2020 yaitu sebesar 667 miliar 619 juta 67.915 rupiah dan juga total aset periode 31 Maret 2021 sebesar 763 miliar 413 juta 426.948 rupiah sehingga terjadinya peningkatan total aset sebesar 95 miliar 794 juta 359.033 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu pada total liabilitas yaitu pada periode 31 Desember 2020 sebesar 468 miliar 948 juta 589.068 rupiah dengan total liabilitas yaitu pada periode 31 Maret 2021 sebesar 581 miliar 935 juta 507.504 rupiah sehingga terjadinya peningkatan total liabilitas sebesar 112 miliar 986 juta 918.436 rupiah. Dan yang terakhir yaitu total ekuitas periode 31 Desember 2020 yaitu sebesar 208 miliar 670 juta 478.847 rupiah dengan total ekuitas periode 31 Maret 2021 sebesar 181 miliar 477 juta 919.439 rupiah sehingga terjadinya peningkatan total ekuitas yaitu sebesar 27 miliar 192 juta 559.408 rupiah. Lalu berikutnya yaitu perbandingan neraca dan juga laba rugi. Pada laba rugi yaitu terjadi total penjualan periode 31 Desember 2020 sebesar 3 miliar 3.097 miliar 194 juta 461.934 rupiah dengan total penjualan periode 31 Maret 2021 yaitu sebesar 674.659 miliar 984 juta 674 miliar 699 juta 984.172 rupiah sehingga terjadinya peningkatan total penjualan yaitu sebesar 2.422 miliar 494 juta 477.072 rupiah. Lalu yang kedua total laba periode 31 Desember 2020 yaitu sebesar 254 miliar 243 juta 2.346 rupiah dengan total laba periode 31 Maret 2021 sebesar 48 miliar 475 juta 667.873 rupiah sehingga terjadinya peningkatan total laba sebesar 205 miliar 767 juta 334.473 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu pengertian aset, yaitu pada aset bukti yang perlu diperiksa oleh auditor untuk membuktikan bahwa total aset yang dipaparkan sudah benar, yaitu antara lain contohnya pertama akun kas yang dapat dilihat pada bukti rekening koran, di mana bukti ini didapatkan dengan cara konfirmasi ke bank dan menanyakan kepada bagian akuntan terkait dengan ada atau tidaknya bukti pengeluaran dan pemasukan kas. Lalu yang kedua akun piutang dapat dilihat pada faktor
penjualan, di mana bukti ini bisa didapatkan dengan cara konfirmasi ke customer dan menanyakan ke bagian penagihan terkait piutang tersebut. Lalu yang ketiga, akun persediaan. Ini dapat dilihat pada kartu persediaan, di mana bukti ini dapat didapatkan dengan cara mengkonfirmasi kepada bagian gudang terkait dengan stok persediaan. Lalu yang selanjutnya yaitu dengan akun aset tetap, di mana dapat dilihat pada sertifikat-sertifikat aset tetap, di mana nanti didapatkannya dengan cara mengkonfirmasi kepada bank terkait dengan sertifikat aset tetap yang disimpan pada bank dan koordinasi ke notaris. Lalu selanjutnya yaitu adalah pemaparan terkait aset dari PT Wicaksono Tbk, yaitu di mana pada analisa keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseorangan dan juga entitas anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Di mana pada laporan keuangan ini posisi keuangan perseorangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dari tanggal tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, dikarenakan telah diaudit oleh kantor akuntan publik Penisi Bureau dan Handani dan mendapat opini wajar. Di mana aset per 31 Desember 2020, posisi aset perseroan tercatat sebesar 677,620 miliar, di mana sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana senilai 695,85 miliar. Di mana terjadi penurunan tersebut karena didorong oleh penurunan aset lancar sebesar 48,8 miliar dan peningkatan aset total sebesar 30,5 miliar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, liabilitas. Bukti yang perlu diperiksa oleh auditor untuk membuktikan bahwa total liabilitas yang dipaparkan sudah benar, yaitu contohnya yang pertama akun hutang. Dapat dilihat pada kartu kredit, laporan, dan dokumen mengenai hutang. Bukti ini didapatkan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok terkait dengan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan menanyakan kepada pihak akuntan terkait dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ekuitas. Bukti yang perlu diperiksa oleh auditor untuk membuktikan bahwa total ekuitas yang dipaparkan sudah benar, contohnya yaitu yang pertama akun ekuitas, dapat dilihat pada surat berharga atau saham. Bukti ini dapat diperoleh dengan mengkonfirmasi kepada pemegang saham oleh pemilik perusahaan. Next. Berikut pemaparan akun liabilitas. Itu pada akhir tahun 2020 jumlah liabilitas perseorangan dibukukan sebesar 468,95 miliar, tumbuh 4,60% dari tahun sebelumnya 448,32 miliar. Hal ini didorong peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar 25,3 miliar dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 4,7 miliar. Dari jumlah tersebut, posisi liabilitas jangka pendek perseorangan tercatat sebesar 446,45 miliar pada akhir 2020, tumbuh 6,1% dari tahun sebelumnya senilai 421,13 miliar. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh pencairan pinjaman jangka pendek sebesar 57 miliar yang digunakan perseorang untuk melakukan pembelian persediaan barang dagangan, peningkatan hutang lain-lain sebesar 11,5 miliar dan peningkatan hutang pajak sebesar 10,5 miliar terutama atas pajak pertambahan nilai seiring dengan peningkatan penjualan. Pertumbuhan liabilitas jangka pendek juga diimbangi dengan penurunan hutang usaha sebesar 60,3 miliar seiring dengan penurunan tingkat persediaan barang dagangan. Sementara jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 dibukukan menurun
17,27% menjadi sebesar 22,49 miliar dari senilai 27,19 miliar pada 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kewajiban imbalan kerja sebesar 3,7 miliar dan penurunan pendapatan ditangguhkan sebesar 2,3 miliar. Pendapatan ditangguhkan ini terutama dari transaksi jual dan sewa kembali Ora aru, mbok 9,6 miliar ngenteni surat edaran nih kurang yang mudeng. diamortisasi selama 3 tahun dan telah habis masa amortisasinya di akhir tahun 2020. Penurunan liabilitas jangka panjang diimbangi dengan peningkatan atas pengakuan liabilitas sewa sebesar 1,3 miliar dengan ditetapkannya PSAK 73 mulai 1 Januari 2020. Next. Selanjutnya akun ekuitas. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar 208,67 miliar, turun 15,70% dari tahun sebelumnya senilai 247,53 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 38,9 miliar yang dicatat perseroan pada tahun 2020. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu penjualan. Bukti yang perlu diperiksa oleh auditor untuk membuktikan bahwa total penjualan yang dipaparkan sudah benar, yaitu diperlukannya seperti contoh, pertama akun penjualan, di mana dapat dilihat pada faktur penjualan. Bukti ini dapat diperoleh dengan cara konfirmasi kepada pihak pembeli dan melakukan konfirmasi kepada pihak akuntan tentang prosedur penjualan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai tahapan audit pada PT Wicaksana Overseas International Tbk. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.